hiburan, kita ambil hiburan yang positif dong. Oke. Jangan yang hiburan yang negatif. Kalau negatif paling gampang, viral juga cepat. Iya, betul. Gitu kan. Tapi dampaknya buat apa? Sekali lagi ke masyarakat umum untuk apa ya? Untuk naikin rating. Yang dapat rating Anda loh. Oke, selamat malam sahabat Sonora 97,4 FM. Jumpa lagi dengan saya Bayu Prakoso, Brand Manager Milenial. Wah, hari ini kita sok-sokan jadi penyiar nih. Kita di Radio Sonora sama Smart FM ya. Kita akan ketemu sama orang pentingnya di sini. Oke, ikut Papi Bayu yuk. Benny Listio. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Oke, teman-teman penonton podcast Papi Bayu, kita hari ini agak beda, berasa di Corbusier ya, Pak. Kita ada di Radio Sonora FM ya, Pak ya? Yes. Oke, Mas Benny Listio ini nggak boleh manggil Pak, Mas ya. Ulang, Mas Benny Listio ini Station Manager Sonora FM dan Smart FM. Ya. Oke. Smart FM studionya di sebelah itu. Ini untuk Jogja aja apa nasional? Jogja ya? Jogja. Tapi setiap daerah itu ada ya, Mas ya? Setiap daerah ada, jaringan kami ada di 30 kota se-Indonesia. Pembagiannya gimana, Mas? Yang dari pusat sama yang dari daerah per lokal gitu, Mas? Lokal semua. Semuanya di sini semua? Oh enggak, maksudnya setiap kota atau setiap kan ada yang dari pusat, kadang-kadang kan yang utamanya gitu streaming dari pusat atau dari ini. Pembagiannya gimana, Mas? Kalau pembagian ada yang kami harus relay nasional, ada yang siaran lokal. Tapi mayoritas kami dari pagi sampai malam itu lokal. Lokal semua ya. Lokal. Siap. Karena radio itu lokal, jadi untuk masyarakat di kota atau daerah itu. Oke, siap. Soalnya perwilayah gitulah ya. Apa kejadian terjadi di wilayah itu ya itu yang diberitain di wilayah ya, Mas, itu yang diberitakan talkshow ya wilayah itu, walaupun semua orang seluruh dunia bisa mendengarkan karena sudah streaming juga. Oh iya, siap. Gitu. Oke, Mas Benny Listio ya. Awal mula terjun di dunia radio, Mas. Sebelumnya apa sih, Mas, kerjanya, Mas? Sebelumnya naik pesawat terus terjun, Mas. Siap. Apa ya? Dulu kalau kerja perasaan dari dulu, dari kuliah saya sudah di radio. Oh, sudah di radio. Iya, dari kuliah Mas sering di radio sebelah. Apa tuh, Pak, sebelah? Boleh disebut nggak sih? Boleh, nggak apa-apa. Ya? Siapa tahu kan dia mau iklan besok, Mas. Gitu ya. Sama radio. Dulu sih waktu kuliah sering main ke Jeronimo. Jeronimo. Oh, radionya anak muda lah ya. Kaca muda. Karena dulu masih usia muda juga. Berarti anak gaulnya Jogja dulu, Mas Benny ya. Jadi di Jogja NU itu gitu kan. Terus kemudian pernah juga di Ista Kalisa, pernah di Rahasia 5. Terus mulai 2005 saya ngelamar di Sonora FM Yogyakarta dan diterima, dan sampai sekarang, sampai 2020. Itu pas di sini tetap penyiar dulu atau? Saya masuk Sonora dari penyiar. Penyiar? Iya. Oke, berarti sudah berapa tahun, Mas, di dunia radio, Mas? 25 kali ya. 25 tahun? Kurang lebihnya ya. Tapi kan memang ada yang jeda, ada yang... Saya dulu sempat nge-band, jadi nggak di radio juga. Anak gitu band kan. juga, berarti anak gaul Jogja banget ini, Mas Benny. Jadi kalau di Jogja dulu masih banyak kafe-kafe, itu saya masih ada... Jamani ya, orang Jogja jamani kafe-kafe untuk ngeband gitu. Kalau sekarang kan kayaknya nggak ada tapi yang untuk band.
di Jogja. Ada, tapi sekarang kan juga pandemi juga mungkin ya Mas, dibatasi juga ya. Iya, kalau pandemi, tapi sebelum pandemi memang kayaknya udah jarang. Udah jarang ya? Jarang banget. Siap. Cuman yang di Jalan Magelangan aja paling ya. Iya, tapi kan cenderung enggak untuk band-bandan kalau itu. Lebih ke happy ya. Sering ya. Enggak Mas, kata orang-orang. Siap. Oke Mas, ini kan ada 2 radio Mas di sini ya Mas ya. Ada Radio Sonora sama Smart FM. Ya. Nah, bedanya di segmennya atau gimana Mas? Segmen jelas berbeda, frekuensi jelas berbeda. Enggak, kalau nyambung nggak bingung. Iya. PT-nya juga berbeda. Oh, PT-nya juga beda? Beda, karena radio itu kan harus berbentuk PT. Nggak boleh yayasan, karena harus PT gitu kan. Ini kayak nyindir apa gimana, nggak tahu ya. Iya, karena badan hukum. Oh iya, siap. Pemerintah. Iya. Kan nyindir. Iya. Aturannya harus PT. Siap. Radio swasta ya. Nanti ada lagi radio komunitas seperti itu. Kalau radio swasta memang harus berbentuk PT. Siap. Kita kalau Sonora sendiri kita segmennya family, kemudian informasi dan hiburan itu yang lebih utama, kontennya itu seperti itu. Kalau Smart itu bisnis dan inspirasi. Jadi untuk para pebisnis, level direktur, wira swasta, UMKM itu di Smart. Konten-kontennya banyak di Smart. Inspirasi dari tokoh-tokoh, dari pembicara, dari motivator, ibaratnya gitu, semua di Smart. Jadi kalau Sonora news, hard news, soft news, kejadian apapun itu update-nya di Sonora. Jadi dulu waktu mungkin masyarakat masih ingat zaman gempa Jogja, Sonora yang satu-satunya radio yang siaran. Oh, saat itu ya? 2006. Yes. Ya, kami siaran dan menolong masyarakat, dan kami menginformasikan tidak ada tsunami, karena dulu hoax-nya akan ada tsunami. Dulu belum ada istilah hoax ya, tapi ya seperti itulah. Akhirnya sudah sampai sini, semua orang ngungsi. Naik ke atas ke Merapi? Iya, yang dari Merapi turun. Dikira Merapi meletus. Pada waktu itu, jadi di sekitar Ring Road Utara banyak terjadi tumburan kendaraan. Chaos. Dari selatan, ketakutan tsunami. Ya, ternyata kami menyiarkan tidak ada tsunami, itu suara dari pendengar dari Parangtritis dan juga BMKG juga datang ke Sonora. Waktu itu di dalam Tejo Gusman mereka siaran bahwa tidak ada tsunami. Dan setelah itu hampir sebulan kami selalu memberitakan tentang Bantul. Orang ini ada korban, butuh apa dan sebagainya. Itu radio. Fungsi radio real news, bukan hoax, ya, langsung dan bisa didengarkan semua sambil evakuasi naik mobil, mereka masih bisa pantau bawa transistor dan sebagainya itu 2006. 2010 kami ada erupsi Merapi, kami juga membagikan radio untuk pengungsi itu di stadion dan di beberapa daerah. Ada 1000 radio yang kami bagi karena mereka harus mendengarkan informasi, kemudian himbauan dari Ngarso Dalem Sultan segala gitu, menenangkan masyarakat itu melalui radio. Luar biasa ya, berarti ya fungsinya Radio Sonora saat bencana-bencana di Jogja ya Mas ya? Ya, dan saat tidak ada bencana kami juga berperan juga. Maksudnya nggak begitu Mas. Siap. Nah kan tadi kan Mas Benny kan bilang ya, banyak orang saat itu yang mendengarkan radio. Ya, nah ini kan kita sudah masuk di era internet ya Mas. Ya, era internet yang udah bilang 4.0, terus sekarang peralihan ke 5.0 ya. Dunia streaming juga sudah luar biasa gitu ya Mas ya. Ada Netflix, ada segala macam lah yang yang kayak gitu-gitu ya. Nah, gimana caranya radio sekarang ini, terutama Sonora sama Smart FM, untuk bisa survive, Mas? Survive tentu kami harus mengikuti teknologi itu. Kalau dibilang teknologi, zaman dulu pun beberapa tahun lalu pun kami sudah streaming. Misalkan dari ponsel pun orang masih bisa mendengarkan radio. Kemudian konten-konten ataupun acara juga kami update sesuai kebutuhan masyarakat saat ini. Itu kalau sosmed ya kami ada semua. Sosial media lah itu tetap aja. Sekarang eranya pandemi, era webinar, kami pun bikin webinar. Ada juga. Ada ikutan juga ya? Kemarin kami tanggal 26 September, 30 September ada juga. Smart Sonora juga bikin webinar. Dan kalau orang lain bikin webinar, ini
bisa ditonton, tapi kami selain ditonton, bisa didengarkan karena disiarkan langsung juga. Nah, itu keunggulan radio. Ketika orang misalkan di rumah nggak harus mantengin ponsel ataupun laptop ataupun PC kan, tetap aja masih bisa mendengarkan webinar tersebut karena kami siarkan. Selain di sosial media itu juga melalui radio langsung. Di mobil pun orang nggak mungkin di mobil mantengin ponsel atau bagaimana ikut webinar. Di mobil masih bisa mendengarkan isi dari webinar tersebut. Oke. Itu keunggulan radio. Kalau webinar biasa ya cuman kita cuman melihat saja. Melihat, tapi kalau itu kalau bisa... yang bikin radio bisa plus disiarkan juga. Siap. Oke, Mas. Sekarang, Mas, pendengar radio itu rata-rata berapa banyak sih, Mas, menurut survei? Kalau survei Nielsen ya. Ini justru di pandemi kemarin survei terakhir malah meningkat juga. Oke. Berarti pandemi ini mengangkat ya? Karena orang kan pada di rumah semua, mau nggak mau. Betul, iya. Ada dampak positifnya itu pendengar juga meningkat dari hasil survei, dan siaran kami pun juga tidak berhenti siaran kami. Semenjak pandemi, sejak Maret itu tetap talk show juga bergulir, teman-teman penyiar juga tetap siaran. Kita harus siaran dan harus berbuat sesuatu di kala pandemi ini. Bagi saya radio tidak hanya memutarkan lagu. Gue kirim salam. Ada acara. Ada kirim salam boleh, tetap ada. Request lagu gitu. Boleh, iya. Tapi bagaimana kita di pandemi ini kita berbuat sesuatu, kita mengedukasi masyarakat. Itu value-nya di situ. Ada memang radio yang isinya cuma lagu tok. Lagu aja. Ya nggak apa-apa, itu formatnya mereka bebas aja. Disetelin doang gitu kan? Iya, cuman lagu. Tapi bagi saya, radio kok cuman lagu. Ya sekali lagi ini kan kembali ke kebijakan masing-masing ya. Ini bebas, seperti orang bikin nasi goreng, mau nasi goreng ayam, seafood dan sebagainya, ya terserah, gitu kan. Terserah kokinya. Tapi saya bilang tidak, kita harus tetap ada talk show untuk mencerahkan masyarakat apa sih COVID-19, bagaimana mengatasi, dan kita semua ada narasumber juga. Berarti informatif ya. Betul. Kalau cuman muter lagu, dari laptop aja udah bisa muter lagu sendiri, betul. Dan lagu favorit. Betul. Mau di ponsel, yang muter lagu favorit saja, nggak usah dengerin radio. Radio tidak hanya lagu, kita ada informasi, ada berita, ada talk show, ada insert, ada motivasi dan semuanya, dan itu tidak bisa didapatkan di tempat lain juga. Siap, betul. Ya memang bedanya itu ya, Sonora dan Smart FM dari radio lain ya. Mungkin kalau yang radio lain ya karena memang segmennya anak muda yang memang pengennya denger lagu-lagu baru apa segala macam gitu ya. Kalau ini kan memang orang yang pengen mencari informasi, orang yang pengen berkembang lagi segala macam ya, Mas. Hiburan juga ada kami. Lagu baru pun kami juga ada, lagu-lagu baru, sebutlah siapa itu ada juga dari macam. Kami lagu tetap update. Tapi itu value siaran harus tetap ada. Edukasinya juga harus ada, unsur edukasinya, mencerahkan masyarakat, mencerdaskan bangsa, itu tetap kami pegang. Mantap. Tidak hanya hiburan. Siap. Hiburan kita bisa ke tadi itu. Kapan-kapan bareng ya, Mas. Oke, Mas. Bisnisnya radio ini, Mas. Selain siaran, ya pasti kan dari iklan dan lain-lain ya, Mas ya. Itu apa lagi sih, Mas? Kami juga bikin event dan menerima pesanan event, ibaratnya gitu. Ya I.O. lah, semacam I.O. yang juga jalan juga. Tapi ya selama pandemi kami juga terdampak. Siapa yang mau ngadain acara gitu ya? Itu. Nah, gimana event tiba-tiba nggak ada event, padahal di bulan Februari sudah deal ya untuk kita mau ada gerbek pasar, mau untuk Lebaran dan sebagainya, semua deal, tapi tiba-tiba di Maret itu sudah pandemi, semua event kan tiarap. Kami juga ikut. Oh nggak jadi ya nggak jadi ya sudah, ya melongo gitu kan, ordernya sudah melayang kan, melayangnya bukan ya karena pandemi kok sudah nggak boleh ngumpulin orang, nggak boleh apa, ya sudah, berarti kan event sudah selesai. Sampai IO lain pun pasti kondisinya sekarang selama pandemi juga sama lah nasibnya gitu kan, untuk mengumpulkan massa. Tapi kalau mungkin wedding atau apa beda. Kami kan event yang
ke gerbek pasar ataupun seminar Ya di memang hotel, mengumpulkan seminar massa di lah ya hotel, intinya. iya, kami ke kampung-kampung dan sebagainya, bikin Car Free Day. Car Free Day juga itu saya masih ingat, kami Sabtu sudah matang banget untuk Car Free Day di Jalan Jenderal Sudirman, Jogja Kreatif bersama Pemkot Yogyakarta. Sabtu sore masih maju mundur, Sabtu malam, besok pagi Car Free Day batal karena Solo sudah ada kasus COVID. Oke, selesai. Sampai sekarang nggak ada Car Free Day. Yes. Sampai sekarang nggak ada Malioboro Wagen. Siap. Ya sudah, sama. Nasib kami sama dengan para IO lain juga. Karena radio kan juga, kami juga menggarap event, dan event itu disiarkan langsung juga, seperti itu. Siap. Sama, kalau omset drop, sama lah. Dibilang omset radio, ya ikut drop juga. Emang berat lah ya untuk event. Betul, dan segala macam ya. Untuk event, untuk iklan juga, mereka budgeting juga, waduh, budget promosi dikurangin dan sebagainya. Ya paham, karyawan aja dikurangin, apalagi budgetnya gitu kan. Ya paham, ya kondisi ini kita harus survive. Yang penting kita harus bisa gajian tiap bulan, bisa bayar walaupun dipotong-potong lah ya. Itulah harus tetap bertahan. Siap Mas. Oke Mas, kegiatan Mas Benny Mas di luar pekerjaan radio, Ben udah nggak bisa Mas. Udah nggak bisa. Iya. Apa yang dilakuin sekarang? Ngomong anak. Dan juga ngajarin anak online, karena kita sekolahnya kan semua dari rumah ya. Jadi tugas diberikan oleh gurunya. Ya kita ngajarin anak akhirnya. Nggak ada sepedaan atau apa segala macam? Sepedaan kayaknya enggak, saya enggak ikut ya. Enggak hobi sepeda. Dan belum mah enggak hobi sepeda. Siap. Oke Mas, mimpi besar Mas Benny ke depan untuk ya Mas Benny pribadi atau untuk radionya? Mimpinya apa ya? Susah nih pertanyaan. Mimpi besar ya, itu harus ada visi misi tertentu dalam Repelita kita 5 tahun. 5 tahun. Orang Orde Baru ini. Ngomongin Repelita. Garis-garis besar hidup kita itu kan harus jelas ini. Kalau mimpi besar, ya pokoknya kita, kalau di kala pandemi kita sekarang harus survive apapun, bagaimanapun cara kita bertahan, baik dari sisi ekonomi, baik dari sisi kesehatan, itu yang sekarang amat penting ya. Mimpinya 2021 kita kembali ke kala kita masih normal sebelum ada pandemi. Saya tidak menggunakan kata new normal, bukannya atau adaptasi baru itu salah ya. Kita masa normal baru kita kondisinya lebih buruk, enggak toh. Enggak pengen, semua orang enggak pengen seperti itu. Normal baru kok banyak orang yang nganggur, enggak juga. Ya lebih baik ya sudahlah kita hidup lebih sejahtera. Itu sih lebih enak ya, hidup lebih sejahtera, hidup siapapun lah. Hidup saya juga lebih sejahtera, hidup Mas Bay lebih sejahtera, amin, hidup Pak. Semua orang lebih sejahtera. Itu sih mimpi saya. Bagaimana kita mensejahterakan masyarakat, mencerdaskan masyarakat. Ya melalui radio ini, radio itu tidak pernah menyebarkan konten hoax. Karena selalu satu, ada narasumber yang terpercaya, ada narasumber yang kredibel, orangnya ada, suaranya ada, dan dia ngomong. Tidak ditulis. Kalau ditulis, huruf bisa dipelintir, ketikan bisa dipelintir. Tapi radio kami live report, ada suara narasumber langsung juga. Narasumber ngomong begini, ada buktinya, ada rekamannya juga, seperti itu. Jadi sejauh ini radio tidak pernah menyiarkan hoax, dan kami media ini media benar, berizin pula. Ya tadi kita bilang ada PT, kami punya NPWP juga dan sebagainya. Jadi secara hukum kami taat hukum, taat aturan. Lagi menyiarkan itu ada lagi yang KPID itu yang pusat, yang daerah KPID. Iya. Bagaimana panduan siaran yang baik dan benar. Itu semua kami ada pengawasnya, nggak bisa ngomong ngawur, nggak bisa. Sekali ngomong sudah terlanjur, nggak bisa diralat. Walaupun maaf ya pendengar, tadi maksud saya begini. Tapi kan sudah terlanjur ngomong. Repot ya Mas ya. Tapi sudah terlanjur ngomong. Kalau di video, nanti di-cut ya, diedit. Selesai.
kami siaran langsung loh. Iya. Makanya harus benar-benar ngerem bagaimana kita ngomong yang dan tanda kutip baik dan benar itu tadi. Nggak bisa diralat. Kalau ngetik untuk redaksi ataupun online masih bisa diplesetin segala macam. Diedit tulisannya yang bagus masih bisa. Konten sosmed jelek tinggal di delete aja selesai. Kecuali ada orang mengcapture screenshot gitu bisa diperkarakan itu. Tapi aduh udah terlanjur ngomong nih, mau nariknya gimana ya? Ya kita ralat, mohon maaf maksud kami tadi seperti ini. Ya gitu. Oh, melesetin ya. Maksudnya nyari apanya gitu ya? Enggak, kita memang salah. Misalkan salah ngomong, mohon maaf maksud kami adalah ini ya, kita juga langsung meralat seketika itu juga. Oke, karena tidak bisa langsung misalkan penyiar salah baca ya, tetap salah baca, padahal teksnya misalkan ABC dia bacanya ABD gitu kan. Maksud kami ABC, kami langsung meralat juga seketika itu juga. Tapi apapun yang sudah terlanjur disuarakan ya nggak bisa ditarik lagi. Kami ada rekamannya dan radio wajib menyimpan rekaman itu 1 tahun. Oh, jadi setiap rekaman itu setiap siaran itu direkam gitu ya? Wajib itu aturan undang-undang penyiaran 1 tahun harus ada. Jadi misalkan Anda siaran tanggal berapa ya, kami masih bisa mencari filenya. Jadi bisa buat jam berapa bisa kami cari, ada file rekamannya dan itu wajib, memang wajib untuk bukti. Jadi, bahwa kita ngomongnya tuh kemarin tuh ini loh. Iya, gitu. Ini ngomongnya gini loh. Kayaknya kemarin penyiarnya ngomong itu, oke, tanggal berapa, jam berapa, oke kita buktikan, kita bongkar file rekaman. Enggak kok, misalkan gitu. Kalau memang, oh iya dia salah ngomong, oh iya maaf ya kami. Biasanya tegurannya gimana Pak kalau salah-salah gitu dari KPI? Kalau salah ya teguran ada yang lesan, ada yang tertulis, segala gitu sampai ya ada step-stepnya, tergantung kesalahannya di mana. Tapi kalau penyiar sampai ngomong jorok dan sebagainya, ya itu sudah melanggar. Bisa radio-radionya yang kena atau? Bisa. Oh, bisa. Bisa. Kami muter lagu yang liriknya jorok, kami bisa kena. Jadi tidak sembarang lagu itu bisa diputar di radio. Kalau di sosmed monggo aja. Gitu. Tapi di radio, KPID pun mengeluarkan ini lagu ini nggak boleh diputar karena liriknya mengandung pornografi. Yang lagu Thailand yang nyinggung pornografi. Banyak lagu-lagu Jawa, lagu-lagu. Oh iya, lagu Jawa, yang mengandung unsur agak nyerempet. Nah, di mana itu ada, kami selalu mendapat ini nggak boleh diputar. Itu ada KPID mengeluarkan himbauan seperti itu. Lagu ini judulnya ini tidak boleh diputar. Walaupun itu hits di luar. Nah, tapi sekali lagi, radio ini bener loh. Kami ini industri yang resmi, legal, ada legalitasnya. Izin IPP, izin penyiaran dari Menteri Kominfo Jakarta. Menteri yang ngeluarin izin. Kalau kita masuk ke situ bisa nggak, Mas? Bisa. Maksudnya ya, apa namanya? Ya kemarin kan juga rame ya. Masalah kayak gini kan, ini izin juga. Kalau tadi Mas bilang kalau di streaming di media sosial bisa sebebas-bebasnya, sedangkan radio makanya mereka naiknya juga cepat kan, orang mau ngomong apa aja bebas. Iya kan? YouTuber yang ngomongnya sembarangan malah itu yang viewernya banyak saat ini. Tapi kalau yang radio ya kan, ngomongnya harus ditata, nggak boleh ngomong ini, nggak boleh nyarin ini segala macam. Ya untuk bersaing sama yang kayak gitu agak berat. Gimana menurut Mas Benny? Kalau berat, ya ini kita jalan di sisinya masing-masing ya. Tapi kalau kami di industri penyiaran itu entah radio dan televisi, memang sudah ada undang-undang penyiaran yang ngawasin KPID dan KPI pusat. Tergantung visi misi kita nih mau apa sih? Mau siaran ini kontennya apakah mau menjelek-jelekan pemerintah, mau menghancurkan anak bangsa, atau mau murni hiburan. Kalau hiburan kita hiburan, kita ambil hiburan yang positif dong. Jangan yang hiburan yang negatif. Kalau negatif paling gampang, viral juga cepat. Iya, betul. Gitu kan. Tapi dampaknya buat apa? Sekali lagi ke masyarakat umum untuk apa ya? Untuk naikin rating. Yang dapat rating Anda loh. Masyarakat dapat apa? Yang dapat monetis siapa? Masyarakat umum, enggak toh? Nah, itu kan dampak-dampak ini balik lagi Mas, ini kan semua bisnis Mas. Semua ini kan seidealismenya, walaupun seidealismenya sebuah TV ataupun radio,
endingnya kan bisnis. Iya, Endingnya bisnis. bisnis. Nah, mereka bisa meraup uang yang banyak banget, sedangkan di sisi lain ada yang agak susah untuk berkembang jadinya. Tidak juga. Gitu. Iya. Kami banyak menerima order dari pemerintah. Tetap semua punya porsinya masing-masing Iya, lah ya. banyak order dari pemerintah. Ya, saya tadi bilang bahwa kami Carpedex sudah kreatif, kami order dari pemerintah Kota Yogyakarta juga. Kemarin Malih Brososa Wagen itu dari Dinas Kebudayaan Provinsi juga seperti itu. Nah, kalau dinas ini masak juga placement ataupun order ke dalam tanda kutip lembaga yang abal-abal, izinnya juga nggak jelas itu, atau yang kontennya justru negatif. Yes. Nah, kemudian perusahaan beriklan juga. Kalau itu medianya nggak benar, apakah perusahaan swasta juga akan beriklan ke media itu? Kalau ada apa-apa, paling sosmednya ditutup, terus pertanggungjawaban ke klien bagaimana? Pertanggungjawaban ke masyarakat bagaimana? Paling akunnya diblok, selesai. Nah, kalau ini kami di jalur yang benar, ya bolehlah yang mereka seperti itu, ya enggak ada salahnya juga. Orang ini kebebasan berbicara kok. Gitu. Happy lah ya. Sudah reformasi katanya. Mau ngomong apa, mau bertindak apa, mau selfie seperti apa, ya monggo. Tapi ada undang-undang ITE loh. Oke. Nah, ada undang-undang ITE juga. Salah ngomong, salah nyebar sesuatu, ya bisa kena. Nah, kalau kena siapa yang rugi? Iya. Ya yang punya aku. Iya, benar. Bukan kami. Loh, kami tetap di rule-nya, kami tetap bersiaran, sudah ada aturannya. Siap. Dan radio bukan makhluk yang dilahirkan seketika. Sudah bertahun-tahun. Yang merdekakan Indonesia juga dari radio. Nah, proklamasi siapa yang menyiarkan? Radio. Memang zaman dulu belum ada sosmed. Kalau sudah sosmed, cepat ya, Pak. Tinggal di-share, tinggal di-forward. Tinggal bagi link. Bisa dengerin proklamasi. Tetapi ya kita kembali ke habitatnya masing-masing. Sudah, kami lembaga penyiaran ini harus dalam tanda kutip baik dan benar, harus mencerdaskan bangsa. Itu visi misi kami, mencerahkan masyarakat, enlightening people. Kompas Gramedia seperti itu. Siap. Jadi bukan kontennya terus begitu. Ya ada, memang konten hiburan ada. Tapi tidak terus menjurus ke negatif atau hoax atau yang memelintir-melintir, enggak juga. Ada media lain, ya enggak apa-apa. Itu kan kita semua hidup adalah pilihan. Yes. Anda mau memilih yang mana? Nah, boleh. Jadi benar tadi ya, ada porsinya masing-masing. Ada segmennya masing-masing, ada ceruknya masing-masing. Ya, rezeki itu sudah sesuai porsinya masing-masing. Gitu. Jadi kita nggak usah takut, wah saya nanti nggak bisa dapat rezeki. Dapatlah rezeki. Saya didatengin Mas Bayu juga rezeki bagi saya. Saya kan? rezeki juga, Pak. Itu kan, jadi dapat teman baru. Nah, kita nggak usah wah takut bagaimana. Ya sudah, kita porsinya. Tapi kalau kita mau yang hal-hal yang macam-macam, ada konsekuensinya juga. Jangan wah pasti enak itu, wah banyak follower, banyak viewer, wah duitnya banyak nanti. Nah, konsekuensinya sudah tahu belum? Seperti itu. Nah, begitu juga. Ini kan harus dipahamkan juga. Semua pengen instan, wah ya. Di TV ya dikit aja di blur gitu kan, tapi di media sosial wah. Oke, Mas Benny, terakhir deh Mas ya. Siap. Pesan-pesan atau quotes dari seorang Benny ya untuk penonton podcast Papi Bayu. Ya, kita bekerja, berkarya, itu semua sudah memang pada porsinya masing-masing. Yang penting kita bekerja dengan sukacita lah. Berkarya dengan optimal, itu yang penting. Siap, kalau gitu. Thank you banget Mas Benny. Oke, teman-teman penonton podcast Papi Bayu, kalau pengen lagi lihat mentor-mentor keren kayak Mas Benny, gak boleh Pak ya Mas ya. Mas Benny Listio ini jangan lupa subscribe tombol merah di sini ya Mas ya. Nih, ping kan, terus pencet loncengnya, lenteng. Oke, jumpa lagi di video-video Papi Bayu berikutnya.
Adios, salam olahraga. Terima kasih Mas. Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, I